Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun adalah film drama biopik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo dan oleh tokoh utama film ini sendiri yaitu Presiden Republik Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Film ini diangkat dari memoir berjudul sama yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya Hasri Ainun Habibie. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Film diawali dengan menampilkan sosok Ainun muda yang sedang bermain kasti dengan teman-temannya di sekolah. Kita pasti ya. Semangat nih. Yuk. Scene selanjutnya beralih ke kota Assen, Jerman pada tahun 1959. Rudy Habibie yang saat itu sedang berkuliah di Jerman terlihat sedang menjalani rutinitasnya membaca buku di perpustakaan. Habibie saat itu tengah menyelesaikan program studi diplomat Albert di Institut Konstruksi Ringan. Usai membaca buku, ia kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan presentasi di hadapan profesor-profesor di Jerman. Awalnya, Habibie diremehkan karena berasal dari negara berkembang, yakni Indonesia. Dann in nur 4 Jahren. Normalerweise braucht man dafür 6 Jahre. Namun, akhirnya Habibie dipuji karena kejeniusannya dalam menuliskan rumus-rumus. Belum usai melakukan presentasi, Habibie tiba-tiba jatuh pingsan. Ia lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Habibie didiagnosa terkena penyakit TBC. Tak berselang lama, ia pun siuman. Ia melihat secari kertas yang ditulis oleh Profesor Ebner berisikan pesan untuk dirinya. Scene selanjutnya beralih pada tahun 1962, di mana Habibie saat itu sedang berada di Indonesia, tepatnya di Bandung. Ia lalu disuruh ibunya pergi ke rumah keluarga Besari bersama keponakannya. Saat di perjalanan, ingatan Habibie flashback ke masa SMA, di mana saat itu Habibie sempat mengejek Ainun di hadapan teman-temannya. Hei Ainun, kamu jelek, hitam, kayak gula Jawa. Tak lama kemudian, Habibie sampai di rumah keluarga Besari. Kedatangannya disambut oleh salah satu putri keluarga Besari, yakni Ainun. Kamu jelek, gendut, hitam. Habibie tampak kaget melihat wajah Ainun yang semakin cantik dan jauh berbeda dengan apa yang ia lihat dahulu. Kamu sudah pulang dari Jerman? Ya. Saya di Bandung istirahat. Ayah Ainun kemudian muncul dan menyambut hangat kedatangan Habibie. Habibie pun bercerita panjang lebar tentang Jerman kepada mereka. Beberapa hari setelahnya, Habibie kembali main ke rumah Ainun. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, hari itu rumah Ainun tampak ramai dengan pria-pria berjas yang tengah berusaha mendekati Ainun. Mereka lalu diajak berbincang oleh Pak Besari, ayah Ainun. Kedatangan Habibie ke rumah Ainun membuat suasana berubah. Hari itu, Habibie dan Ainun menghabiskan waktu mereka dengan berkeliling kota Bandung. Di momen inilah, Habibie memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Ainun dengan mengajaknya menikah dan membangun keluarga baru di Jerman. Cinta Habibie tak bertepuk sebelah tangan, karena Ainun juga memiliki perasaan yang sama terhadap Habibie. Ainun mau ikut saya ke Jerman. Menjadi istri. Saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Akan selalu mendampingi kamu. Ya oke. Singkat cerita, Habibie dan Ainun akhirnya melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 12 Mei 1962. Usai menikah, Habibie dan Ainun lalu segera terbang menuju Jerman.
Habibie bekerja di sebuah perusahaan kereta api yang berada di kota Talbot. Di sini, Habibie kerap diremehkan oleh karyawan yang lain karena Habibie merupakan insinyur pesawat, bukan kereta api. Suatu hari, ketika dalam perjalanan pulang, Habibie kehabisan uang di dompetnya sehingga membuat ia terpaksa berjalan kaki. Di tengah dinginnya salju, Habibie memaksakan diri berjalan dengan kondisi sepatunya yang telah robek. Sesampainya di rumah, Habibie pun disambut oleh Ainun yang merasa sedih dengan kondisi kaki Habibie yang terluka. Ainun lalu mengatakan bahwa ia ingin kembali ke Indonesia agar tidak membebani Habibie. Namun, Habibie tidak mengizinkan Ainun pulang dan berusaha menghiburnya untuk tetap tinggal bersamanya di Jerman. Scene berlanjut di perusahaan tempat Habibie bekerja. Saat itu, Habibie tengah melakukan pengujian beban seberat 200 ton pada gerbong buatannya. Awalnya, beberapa orang di sana meragukan pengujian itu akan berhasil. Namun, dugaan mereka salah karena setelah diuji coba, gerbong buatan Habibie ternyata berhasil menahan beban seberat 200 ton. 200 ton erhöhen bitte. Es beginnt sich zu beulen. Die ganze Nachbarkarussell Orang-orang di sana pun merasa kagum dengan kejeniusan Habibie. Mereka pun ramai-ramai memberikan selamat atas pencapaian yang telah Habibie raih. Pada tahun 1965, Habibie pindah ke kota Hamburg. Habibie sukses menyelesaikan pendidikan S3 dan mendapatkan gelar doktor. Ia juga telah memiliki momongan. Suatu hari, Habibie mencoba mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia yang berisi kabar tentang dirinya yang telah lulus pendidikan S3 dan berniat untuk mengabdikan diri dengan membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Beberapa hari kemudian, Habibie mendapat surat balasan yang mengecewakan, di mana permintaannya itu ditolak. Namun, kabar gembira datang dari Ainun yang memberitahunya bahwa ia sedang hamil lagi. Tak berselang lama, Ainun didiagnosa terkena penyakit kanker ovarium yang membuat dirinya harus segera dioperasi. Kabar tersebut tentu membuat Habibie cemas. Namun, dokter berusaha meyakinkan Habibie bahwa semua akan baik-baik saja. Anda ini orang Indonesia, bukan? Kenapa Anda malah asik membantu industri negara lain? Nah, mengirimkan surat kepada Rudy, pesawat terbang, semua akan kami dukung. Kapan Anda balik Indonesia? Suatu hari, Habibie diundang ke kantor kedutaan Indonesia di Jerman. Di sini, Habibie diminta untuk kembali pulang ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk negara. Jika dulu di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, permintaan Habibie untuk mengabdi dengan membuat pesawat terbang untuk Indonesia itu ditolak, namun kini di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kesempatan untuk mengabdi justru terbuka lebar. Sebab kala itu Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Pada tahun 1974, Habibie akhirnya mau kembali ke Indonesia meskipun awalnya ia sempat merasa bimbang karena harus meninggalkan istri dan anak-anaknya di Jerman. Namun, keputusannya kembali ke Indonesia semata-mata dilakukan demi pengabdiannya untuk Indonesia. Nama Habibie semakin terkenal setelah ia menemukan teori keretakan sayap pesawat. Rumus yang ditemukan oleh Habibie dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga ia kemudian dijuluki sebagai Mr. Crack. Suatu hari, usai melakukan presentasi, Habibie dihampiri oleh seorang pria yang mengaku berasal dari lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah untuk mengajak Habibie bekerja sama. Namun, Habibie menolak karena ia telah menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia. Suatu hari, Presiden Soeharto mengundang Habibie ke rumahnya untuk memberikan sebuah tugas proyek besar pembangunan industri pesawat terbang Indonesia. Habibie pun bersedia menerima tugas tersebut dan berjanji akan segera menyelesaikannya. Segera.
Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek, sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Di tahun ini, Ainun dan anak-anaknya juga telah kembali menetap di Indonesia. Setelah menjabat sebagai Menristek, Habibie lalu menjalin kerjasama dengan perusahaan industri dari negara-negara maju seperti Kanada, Jepang, bahkan Spanyol. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dapat berjalan dengan sukses. Suatu hari, Habibie tampak melakukan kunjungan ke PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN guna mengecek proses pembuatan pesawat yang saat itu sedang berlangsung. Selama menjabat sebagai Menristek, Habibie banyak mendapatkan tawaran praktik suap dari orang-orang yang melakukan praktik kecurangan dan tidak jujur dalam proyek mereka. Mulai dari jam tangan mahal seorang wanita cantik sampai uang tunai yang nominalnya tidak sedikit ditawarkan pada Habibie agar mau bekerja sama dengan orang tersebut. Namun, Habibie adalah sosok pribadi yang jujur. Ia tetap berada pada pendiriannya dan enggan menerima uang suap yang disodorkannya. Anda silakan ambil uang ini. Marah, silakan keluar. Proyek pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang dipimpin oleh Habibie akhirnya mencapai titik final. Hari itu, pesawat pertama karya anak bangsa ini akhirnya mulai melakukan penerbangan perdananya. Nanti dicoba hubungi lagi. Bagaimana, Pak? Acara tetap dilanjutkan? Ya. Perdana N250 setelah beberapa media asing dan dalam tampak Bapak Presiden didampingi Ibu Tien Soeharto dan beberapa staf menteri. Kita sudah bisa. Setelah 20 tahun menjabat sebagai Menristek, Habibie kemudian dilantik menjadi Wakil Presiden ke-7 Indonesia menemani Soeharto melalui sidang umum MPR pada tanggal 11 Maret 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, hanya 2 bulan setelah Habibie menjadi Wakil Presiden, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya akibat tragedi kerusuhan yang terjadi di mana-mana, menuntut Presiden Soeharto untuk segera turun dari jabatannya. Dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Posisi Soeharto pun digantikan oleh Habibie melalui sidang umum MPR pada tanggal 13 Mei 1998. Setelah menjabat sebagai presiden, Habibie membuat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski begitu, Habibie tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pada tahun 1999, ketika Ainun tengah menyampaikan sambutan peresmian Bank Mata, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Ainun lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah dicek, rupanya kondisi kesehatan Ainun semakin memburuk akibat kanker ovarium yang dideritanya. Namun, Ainun berusaha untuk tetap tegar dan memilih untuk menyembunyikannya dari Habibie. Hal ini dikarenakan Ainun tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Sebagai seorang presiden, Habibie terus berpikir keras untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Saking kerasnya Habibie bekerja, hingga suatu malam ia ditegur oleh istrinya sendiri yang menyuruhnya agar menyempatkan waktu untuk istirahat. Istirahatlah. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa pimpin bangsa ini. Pada tahun 1999, Habibie mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden.
Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Habibie ditolak oleh MPR yang membuat pemerintahannya berakhir. Habibie turun dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Suatu hari, Habibie pergi melihat proyek pesawatnya yang tidak lagi dilanjutkan. Ditemani oleh sang istri, Habibie tampak kesal dan kecewa karena merasa semua perjuangan yang telah dilakukannya untuk Indonesia sia-sia. Seandainya bangsa Indonesia mau menggunakan pesawat buatan sendiri dengan biaya murah, tentu Indonesia akan menjadi negara yang besar dan mandiri. Namun sayang, orang-orang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Habibie. Usai turun dari jabatannya, Habibie dan Ainun memutuskan untuk kembali ke Jerman dan menghabiskan waktu bersama di sana. Habibie dan Ainun tampak bahagia bisa menghabiskan lebih banyak waktu berduaan tanpa menanggung tanggung jawab yang berat. Pada akhirnya, Habibie mengetahui fakta yang sebenarnya tentang penyakit Ainun yang semakin parah. Info tersebut didapatkannya dari seorang dokter Indonesia yang saat itu memeriksa kesehatan Ainun. Berbagai pengobatan pun dilakukan di Indonesia agar dapat menyembuhkan penyakit sang istri. Namun, Habibie yang merasa tidak puas akhirnya membawa Ainun terbang ke Jerman. Berbagai macam pengobatan dan operasi pun dilakukan oleh dokter-dokter terbaik di Jerman demi menyembuhkan penyakit Ainun yang kian parah. Keluarga di Indonesia juga terlihat datang menemani Ainun yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Habibie semakin cemas melihat kondisi kesehatan Ainun yang semakin menurun, bahkan keadaannya sudah semakin kritis. Habibie berusaha menguatkan Ainun dan berjanji akan melakukan apa saja demi kesembuhan istrinya itu. Namun takdir berkata lain. Ainun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 Mei 2010. Bapak, menuju kuat sekali. Es ist jetzt das 9. Mal. Ainun? Obatnya saya sudah minum. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Habibie dan Ainun. Semoga bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.